Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih pada teman-teman sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk hadir mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, apakah dari kalian ada yang berkenan untuk memimpin doa? Ya Pak. Ya, silakan Mbak Caca. Baik. Sebelum kegiatan konseling kelompok ini dilakukan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Caca sudah mau memimpin doa. Baik, agar kita lebih akrab lagi dan lebih mengenal lagi satu sama lain, bagaimana kalau kita saling berkenalan terlebih dahulu? Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, agar kita lebih akrab lagi, kita saling kenalan dulu bagaimana agar Bapak bisa menghafal lebih dalam nama-nama kalian. Pak, setuju. Supaya lebih akrab. Oke, baik kalau begitu mulai dari Bapak dulu ya. Nama Bapak yaitu Ahmad Maulana Akbar dan biasa dipanggil Pak Alan bisa atau senyamannya kalian aja lah. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan untuk kalian semua mengenalkan diri satu persatu. Dari saya Pak ya. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Bella Fardi Witama. Saya biasa dipanggil Bella. Saya dari Surabaya. Silakan selanjutnya. Ya, saya Pak. Nama saya Chandra Auliana, bisa dipanggil Caca. Nama saya Salsa Abdillah, bisa dipanggil Salsa. Oke, baik. Semua sudah saling mengenalkan masing-masing. Oke, agar Bapak semakin akrab kepada kalian. Oh iya, apakah dari kalian sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Atau mungkin ada bayangan mengenai konseling kelompok itu seperti apa? Saya pernah Pak. Oh Jadi iya, silakan Mbak. ya, saya pernah mengikuti konseling kelompok dan menurut saya konseling kelompok itu kita nantinya akan menceritakan masalah pribadi yang akan kita alami dan nanti diceritakan yang nanti dientaskan secara berkelompok. Mau menambahkan jawaban dari Caca, Pak. Jadi Ya, konseling kelompok itu nanti kita dapat memecahkan permasalahan yang kita masing-masing sedang hadapi. Oke, baik. Yang dikatakan Mbak Caca dan Mbak Salsa sudah benar. Jadi, sebelum kita melakukan konseling kelompok, Bapak akan menjelaskan dulu ya. Dalam kegiatan ini kita akan membahas permasalahan yang ada pada anggota kelompok kita. Nanti masing-masing individu dari kalian mengutarakan permasalahan yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Baik itu permasalahan tentang pribadi, karir, sosial, atau apapun yang dipimpin oleh seorang konselor. Nah, sebagai fasilitator konselor tersebut. Jadi saya di sini sebagai konselor kalian ya. Jadi Bapak di sini untuk membantu kalian menuntaskan permasalahan yang kalian miliki. Oh ya, baik. Oh ya, kalau boleh Bapak tahu,
kalau boleh Bapak tahu nih, apa tujuan dan atau agenda apa yang akan kalian lakukan dalam konseling kelompok ini? Kalau saya Pak, kalau saya tuh ingin berkontribusi secara penuh dalam menyelesaikan masalah pribadi saya yang saya hadapi sampai proses konseling ini selesai. Iya Pak, saya sama seperti yang dikatakan Caca, agar masalah yang saya hadapi segera terselesaikan. Iya Pak, benar. Saya juga seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman agar dapat mengentaskan permasalahan yang saya hadapi dengan melakukan proses konseling kelompok ini. Kalau begitu, pada pertemuan hari ini kita semua melakukan konseling kelompok secara daring ya, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID, maka kita tidak bisa bertatap muka. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok, Bapak terapkan beberapa aturan dulu. Bagaimana? Setuju? Iya, setuju Pak. Oke, jadi di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, ini yang paling penting, di mana kita harus menjaga rahasia yang ada di dalam kelompok ini. Dan tidak hanya asas kerahasiaan, banyak asas-asas lainnya. Salah satunya ada asas keterbukaan, di mana konseli dapat mengutarakan apa yang telah dirasa dan tidak ada yang ditutupi lagi. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami? Bisa Pak, tapi saya ingin bertanya. Jadi maksudnya asas kerahasiaan itu kita semua itu tidak boleh memberitahu kepada orang lain selain kelompok ini tentang proses konseling yang terjadi. Apa begitu, Pak? Ya, benar Mbak Caca. Jadi bukan hanya Bapak, kalian sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang apa yang terjadi dalam konseling kelompok nanti. Nah, untuk teman-teman bagaimana? Apakah setuju? Ya, setuju, Pak. Baik, Bapak akan menawarkan kepada kalian kita menggunakan tipe kelompok terbuka atau tertutup. Kalau saya milih tertutup, Pak. Oke, Saya alasannya? juga Pak, tertutup saja. Saya juga Pak, tertutup saja. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit ya perbedaan kelompok tertutup dan terbuka. Dikatakan bersifat tertutup yaitu karena kita menggunakan anggota yang telah Bapak pilih dan Bapak harap tidak ada perubahan dari awal hingga akhir proses konseling. Jadi ketika proses konseling kelompok ini berlangsung, tidak ada yang keluar ataupun masuk. Nah, dan dikatakan terbuka ketika proses konseling kelompok berlangsung boleh ada keluar atau menambah anggota baru. Bagaimana? Jadi bagaimana teman-teman, kita menggunakan tipe kelompok apa? Ya, yang tertutup saja, Pak. Tertutup saja Pak. Oke, pada konseling kelompok kita ini bersifat tertutup ya. Jadi menggunakan anggota yang telah Bapak pilih ini dan Bapak harap tidak ada perubahan dari awal hingga akhir proses konseling. Jadi ketika proses konseling kelompok berlangsung, tidak ada yang keluar ataupun masuk. Apakah kalian setuju dengan komitmen itu? Setuju Pak. Ya, setuju, Pak. Kalau setuju, Bapak akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan ini. Untuk waktu pelaksanaan pertemuan ini kita sepakati berapa kali dalam seminggu, 1 kali atau 2 kali? Mungkin 1 kali dalam seminggu saja, Pak. Nanti takutnya ada bentrok sama kegiatan lain. Oke, baik. Kita gunakan waktu yang telah disepakati bersama yaitu pertemuan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Nah, jadi nanti konsep konseling kelompok itu dalam satu pertemuan ada satu permasalahan anggota kelompok yang diselesaikan
dan di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling urgent untuk diselesaikan. Apakah kalian bisa memahami? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Untuk pertemuan konseling dalam satu kali pertemuan, yaitu selama 40 menit ya, karena biar lebih efektif waktunya. Lalu berkaitan dengan kehadiran atau absensi anggota kelompok, diharapkan mengikuti setiap pertemuan. Mungkin jika ada yang berhalangan, dapat mengabari H-1, yaitu sebelum kegiatan proses konseling kelompok dilakukan. Bagaimana, apakah kalian setuju teman-teman? Atau ada yang merasa keberatan? Setuju, Pak. Iya, setuju, Pak. Oke, baik. Itu dari saya, sudah saya paparkan mengenai aturan-aturan yang ada di konseling kelompok ini, dan teman-teman sudah menyetujuinya. Lalu apa masih ada perasaan yang ingin ditanyakan atau ide-ide yang ingin dituangkan pada konseling kelompok kita hari ini, pada penjelasan awal hingga akhir ini tadi? Bagaimana? Oke, kalau tidak ada baik. Kalau sudah sepakat dan tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan dan teman-teman berkomitmen yang menjalankan konseling kelompok ini sampai semua permasalahan setiap anggota kelompok terselesaikan. Nah, Iya, Pak. untuk selanjutnya yang kalian nantikan yaitu mungkin kalian semua tidak sabar untuk menceritakan permasalahan masing-masing. Nah, langsung saja bisa menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Silakan. Tapi saya masih merasa cemas, Pak. Iya, Pak. Saya takut dengan apa yang saya ceritakan nanti banyak orang yang tahu. Oke, tidak usah takut. Kan di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang ada. Nah, seperti adanya kerahasiaan. Jadi, teman-teman tidak usah merasa cemas. Bahwasanya insya Allah teman-teman kalian ini dan saya pun tidak akan membocorkan apa yang sudah terjadi di dalam kelompok ini. Jadi sehingga kalian itu harus terbuka dan agar dapat menyelesaikan masalah kalian masing-masing. Dan teman-teman juga mengutarakan permasalahan satu persatu, maka harus saling menghargai untuk menjaga rahasia antar teman dan yang ada terjadi pada proses konseling kelompok ini nanti. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang silakan saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman mengutarakan permasalahannya satu persatu. Dan kita nanti bisa bicarakan terkait siapa yang nanti permasalahannya yang akan kita bahas. Silakan siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Atau Bapak tunjuk atau gimana? Secara sukarela saja ya. Iya, Pak. Mulai dari saya dulu ya. Oke, baik, silakan, Mbak. Ya, makasih, Pak. Jadi permasalahan saya itu akhir-akhir ini saya merasa cemas ketika saya itu berada di tempat yang tinggi. Jadi saya punya ketakutan sendiri ketika saya itu berada di tempat yang tinggi gitu, Pak. Oke, baik, Mbak Caca. Fobia dengan ketinggian ya? Ya, Pak. Oke, silakan. Selanjutnya. Kalau saya itu selama masa pandemi, saya sering merasa cemas ketika tidak paham dalam menerima pelajaran. Dan itu membuat saya takut mengerjakan tugas dan saya takut tidak bisa mengerjakan ujian. Selanjutnya, Mbak Bella, silakan. Kalau saya itu, Pak, ketika saya mau makan ayam potong, nah saya tuh melihat saya itu sudah jijik, Pak. Terus jadinya saya tuh nggak nafsu makan begitu, Pak. Jadi Mbak Bella ini lebih merasa jijik ya ketika melihat ayam potong dan membuat Mbak Bella ini tidak nafsu makan. Begitu Mbak Bella? Ya, Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih semuanya sudah mau mengutarakan permasalahan masing-masing. Nah, ya, tetapi satu pertemuan tidak bisa menuntaskan semua permasalahan yang kalian alami ya. Dari permasalahan yang telah kalian utarakan tadi, mari kita sepakati dahulu mana permasalahan yang akan kita tuntaskan terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu?
Kalau menurut saya itu permasalahannya Mbak Salsa, Pak. Karena saya rasa permasalahannya Mbak Salsa itu bisa dialami oleh teman-teman dan juga saya sendiri. Oke, baik. Apakah Mbak Salsa setuju permasalahannya dibahas atau dijelaskan terlebih dahulu? Iya, Pak, setuju. Oke, baiklah. Baiklah, di sini nanti kita sebelum menyelesaikan permasalahan, untuk teman-teman yang lain bisa memberi masukan-masukan, pertanyaan ataupun pandangan terkait permasalahan yang Mbak Salsa alami. Nah, di sini saya ingin semua anggota kelompok aktif dalam menyampaikan pendapat atau apa nanti jika ada pengalaman seperti permasalahan yang Mbak Salsa ceritakan ini nanti. Baik, karena Mbak Salsa sudah menyetujui, maka Bapak minta Mbak Salsa untuk menceritakan kembali permasalahan yang dialami Mbak Salsa. Silakan. Jadi begini, Pak, kan selama pandemi proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Nah, terkadang itu ketika proses perkuliahan daring berlangsung, saya itu merasa ngantuk dan bosan. Dan saya hanya 50% memahami materi yang dijelaskan oleh dosen. Sehingga karena itu, saya merasa cemas ketika diberi tugas. Dan saat mengerjakan ujian, saya selalu berpikir, saya takut tidak bisa mengerjakan semua itu dengan maksimal. Oke, baik. Bapak mengerti apa yang sedang Mbak Salsa alami. Memangnya sejak kapan Mbak Salsa mengalami rasa cemas itu? Permasalahan ini sebenarnya muncul ketika saya menginjak semester 3, Pak. Karena saya merasa mata kuliah yang saya tempuh tingkat kesulitannya semakin naik. Iya Pak, saya juga pernah merasa seperti itu, merasa cemas ketika saya diberi tugas, lalu saya tidak paham dengan tugas tersebut Pak. Ya, Pak, benar. Saya juga pernah selama perkuliahan daring ini juga pemahaman saya terhadap materi yang sudah dijelaskan itu kurang. Dan juga saya kadang itu masih bingung saat tidak mengerjakan tugas. Teman-teman juga mengalami hal yang sama ya. Lalu bagaimana cara teman-teman mengatasi hal tersebut? Dimulai dari Mbak Caca bagaimana? Kalau saya, Pak, ketika saya kurang paham dengan materi yang dijelaskan, saya tuh berusaha bertanya ke teman-teman yang lainnya, yang uh, yang mana teman-teman saya itu yang mungkin kurang lebih paham dengan materi itu. Saya juga berusaha melawan rasa ngantuk saya dengan mencatat poin-poin penting yang sudah dijelaskan oleh dosen, dan juga saya sedikit merasa lebih itu membuat saya lebih siap saat menghadapi ujian, gitu Pak. Sama Pak, saya kalau saya lebih bertanya ke teman terkait penjelasan materi yang sudah disampaikan. Dengan saya bertanya, saya menjadi lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas tersebut. Lalu harapan Mbak Salsa ke depannya setelah mengikuti konseling ini apa? Saya berharap dapat mengurangi rasa cemas dengan mengubah kebiasaan baru yang lebih efektif, Pak. Lalu planning atau rencana Mbak Salsa ke depannya apa? Rencana saya ke depannya adalah saat setelah materi perkuliahan berlangsung, saya belajar atau membaca materi yang sudah dibagikan dan dijelaskan. Dan saya mengatur pola tidur saya supaya keesokan harinya ketika perkuliahan berlangsung, saya tidak mengantuk dan bisa lebih fokus lagi. Bapak planning Mbak Salsa sudah bagus ya. Untuk selanjutnya, apakah Mbak Salsa bisa berkomitmen dengan apa yang telah Mbak Salsa ucapkan tadi? Iya Pak, saya siap dan sepakat berkomitmen dengan rencana saya yang sudah saya buat sendiri. Oke, tujuan konseling kelompok ini yaitu mengurangi rasa cemas pada diri seorang konseli dan juga menghilangkan tingkah laku
bermasalah juga menyelesaikan permasalahan dari masing-masing individu. Nah, dalam permasalahan Mbak Salsa, Bapak akan menggunakan teknik DS atau desensitisasi sistematis, di mana teknik ini untuk mengurangi rasa cemas atau takut sedikit demi sedikit dengan rangsangan tersebut diberikan sampai seorang konseling sudah mengalami pengurangan atau penurunan terhadap rasa cemas. Apakah kalian paham dengan sedikit penjelasan dari Bapak mengenai teknik DS ini tadi? Baik, Pak, saya paham. Iya, Pak. Iya, Saya... Pak. Bang. Bijim, Alan, kamu gawe kipas tah? Kipas angin. Suaramu. Atau ini sih lah. Bisa? Suaramu kerumulan tapi kurang gede. Yo. Wes. Bisa lanjut tahap transisi. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengajak kalian bermain sejenak ya. Dari wajah-wajah kalian kelihatannya mulai ada yang ngantuk dan merasa bosan ya. Ya, Pak, sedikit ngantuk. Oke, apakah teman-teman setuju kita melakukan permainan sejenak? Setuju, Pak. Ya, Baik, Bapak akan jelaskan permainan yang terlebih dahulu. Jika Bapak mengatakan hari Senin, maka tepuk 1 kali. Dan jika Bapak bilang Selasa, tepuk 2 kali. Jika Rabu, tepuk 3 kali. Dan Minggu, tepuk setengah. Gimana? Bisa dilakukan sekarang? ya Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Senin, Selasa, Rabu, Minggu. Ayo, siapa yang salah? Ayo. Selasa, Pak. Oke. Bapak ulangi lagi ya, biar lebih fokus lagi ya. Iya, Pak. Oke. Kita mulai. Senin, Selasa, Rabu, Minggu. Oke, baik. Bapak rasa sudah fokus semua ya. Siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi setelah ini Mbak Salsa silakan ikuti arahan saya ya. Baik, Pak. Coba posisikan duduk Mbak Salsa senyaman mungkin, lalu dan setelah itu pejamkan mata sambil Bapak akan menceritakan ulang kecemasan yang Mbak Salsa hadapi dari yang teringan, sedang sampai kecemasan yang paling berat. Nah, jika Mbak Salsa membayangkan dan merasa tidak sanggup, Mbak Salsa bisa mengangkat tangan. Oke, apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Lan, pas aku jawab maaf, Pak, saya merasa gemetar kok aku melek. Yumbu. Loh. Aku posisi melek kan berarti soalnya kan aku wis iya enggak sih? Iya. Aku tunggu yuk. Ayo. Nah, bayangkan sekarang Mbak Salsa sedang melakukan kuliah daring sama seperti Mbak Salsa setiap mengalami kecemasan. Dan posisikan Mbak Salsa sekarang itu lagi kuliah. Hadirkan rasa cemas itu dan rasakan
bayangkan juga kuliah itu berlangsung dan ada tes mendadak per individu dengan dosen. Dan sedangkan rasa cemas tersebut melanda, Mbak Salsa bayangkan bagaimana Anda bersikap kepada dosen. Maaf Pak, saya merasa gemetar dan takut. Sudah jelas saya tidak bisa menjawab pertanyaannya karena saya merasa cemas dan deg-degan. Saya seperti beriringan sehingga saya semakin gugup. Oke, kalau gitu silakan Mbak Salsa rilekskan, lalu tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga Mbak Salsa merasa rileks. Sudah Pak, alhamdulillah. Saya benar-benar merasa cemas dan takut. Saya membayangkan soal yang akan diberikan kepada saya dan saya tidak bisa menjawab soal tersebut. Dan dosen memarahi saya. Oke, baiklah. Berarti Mbak Salsa ini sudah ada pada kecemasan tahap sedang. Dan Mbak Salsa sudah tidak sanggup. Kita harus melakukannya lagi, bagaimana? Baik Pak, mari kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang Mbak Salsa rileks aja. Lalu ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata. Saya. Gak mampu aku Alan nih. Ayo, Sol. Tak ulangi mana? Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang Mbak Salsa rileks saja. Lalu ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata. Dan sekarang bayangkan sedang melakukan ujian lisan dan posisi Mbak Salsa sedang berhadapan-hadapan dengan dosen. Lalu Mbak Salsa memberanikan diri untuk menjawab soal dengan bahasa Anda sendiri. Dan lawan rasa cemas itu meskipun Anda tidak yakin atas jawaban Anda. Oke, sekarang buka mata Mbak Salsa perlahan. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, dan keluarkan perlahan. Oke, bagaimana perasaan Mbak Salsa? Apakah tingkat kecemasan menurun atau bahkan makin tinggi? Alhamdulillah sejauh ini saya sudah merasa lebih baik, Pak. Oke, alhamdulillah Mbak Salsa berhasil. Nah, dari sini apa Mbak Salsa sudah bisa memposisikan kecemasan Mbak Salsa berada pada tingkat apa? Rendah, sedang, atau tinggi? Saya merasa berada pada skala tingkat rendah. Oke, bagus sekali. Ini adalah suatu kemajuan untuk Mbak Salsa. Berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, jadi pesan Bapak lawan kecemasan itu ya Mbak Salsa, agar tidak terus-menerus Mbak Salsa alami. Lalu bagaimana untuk yang lain? Mungkin ada masukan atau pendapat yang ingin disampaikan? Saya Pak, saya rasa dalam proses konseling kelompok ini perkembangan Mbak Salsa dalam mengatasi masalahnya sudah sangat baik, apalagi dengan menggunakan teknik DS tadi. Iya Pak, saya juga berpikir seperti Mbak berpikir. Iya Pak, saya berpikir seperti itu. Juga merasa jika Mbak Salsa sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut dengan setelah menggunakan teknik desensitisasi sistematis ini. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman yang lain sudah memberikan tanggapannya mengenai proses pengentasan dari permasalahan Mbak Salsa dengan menggunakan teknik DS ini tadi. Nah, Bapak rasa pertemuan kita pada hari ini cukup dulu ya. Cukup terlebih dulu sampai di sini. Mengingat kesepakatan waktu yang pertemuan kita sudah habis. Jika ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.
Terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.